pertemuan kali ini kita belajar tentang skimming modul 6 halaman 6.1. Tadi sudah ikut ketemu sama Mbak Emi ya, terus kita undur jam 12. Jadi nanti ini insya Allah kita jam sampai jam 1 aja gitu. Supaya nanti jadwalnya mbak-mbak juga nggak kacau karena pengunduran jam. Jadi kita belajar cuma satu modul di sini, modul 6 tentang skimming. Seperti yang saya pernah kasih tahu sebelumnya di kelas, skimming itu apa? Ada kemarin waktu di kelas waktu saya ke Hong Kong itu kan ada saya kasih kertas ya. Salah satunya tentang skimming. Skimming itu adalah membaca cepat. Jadi bagaimana cara membaca cepat yang benar supaya apa yang kita baca tidak hanya cepat tapi nggak nyampe ke dalam otak, tapi juga nyambung. Tentang apa sih ini? Tentang apa sih cerita ini tuh tentang apa? Dan apa aja yang kita bisa ambil dari cerita itu, gitu ya. Oke. Jadi coba dibuka halaman 6.1, halaman 6.1. Jadi apa sih skimming itu? Skimming adalah proses membaca cepat dari sebuah paragraf atau cerita. Nah, tujuan dari skimming itu sendiri adalah yang pertama mengetahui subjek dalam teks. Jadi subjeknya itu siapa? Misalnya cerita itu tentang kayak kemarin yang pernah saya kasih itu tentang apa ya? Misalnya cerita tentang vampir gitu ya. Siapa sih subjek dalam cerita vampir itu? Misalnya ada vampirnya, terus ada korban vampir gitu kan. Berarti itu subjeknya, orang yang ada di dalam cerita itu. Terus yang kedua, mengetahui apakah Anda ingin membaca teks tersebut atau tidak. Karena terkadang kalau misalnya kita mau membeli sebuah buku, misalnya ke toko buku gitu ya, kita kan buka buku itu dulu, terus kita lihat buku itu tentang apa, kira-kira menarik nggak ya. Nah, itu akan membuat kita ngerti, aku mau baca nggak ya, kayak gitu modelnya ya. Terus yang ketiga, melakukan pengenalan terhadap isi dari suatu bacaan. Jadi, biasanya kalau misalnya kita membaca secara cepat, kita bakal tahu cerita ini tentang apa, isinya tuh tentang apa. Jadi kita, tapi secara general, jadi nggak mendetail, tapi secara general itu bisa ketahuan. Terus mengetahui kedalaman atau kompleksitas suatu teks. Kalau misalnya mbak-mbak pernah baca novel yang dari Inggris, jadi novel yang dari Inggris sama novel yang terbitan Amerika, itu teksnya itu tingkat kompleksitasnya berbeda. Jadi halaman 6.1 mbak, ya 6.1. Nah, jadi kalau misalnya novel terbitan Inggris, misalnya kayak Harry Potter itu kan aslinya dari Inggris ya. Novel aslinya itu akan jauh lebih susah dibaca daripada novel yang translate-nya Amerika. Kenapa? Karena kalimatnya kalimat sastra Inggris dan itu susah sekali. Saya merasa bahwa kalau saya sendiri ya itu saya merasa susah. Tapi susah bukan berarti nggak mungkin, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara melakukan skimming? Buka teksnya, terus tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah teks itu memiliki lebih dari satu paragraf? Gitu ya. Terus, atau misalnya kalau buku ada berapa halaman? Atau ada berapa chapter? Nah, apakah bagian itu mempunyai judul untuk keseluruhannya? Jadi kalau misalnya ada teks kan ada judulnya. Oh, judulnya dinosaurus, terus baru ada teksnya gitu ya. Terus, apakah ada subhead? Subhead itu kayak misalnya kemarin misalnya gini, ada teks tentang
tentang virus gitu ya. Teksnya judulnya virus. Terus dia punya beberapa bagian. Bagian pertama tentang introduction tentang virus. Bagian kedua tentang masalah-masalah yang ada dalam virus. Nah, masalah apa namanya introduction dan masalah itu tadi itu termasuk subhead. Itu yang dinamakan dengan subhead. Gitu ya. Terus apakah ada catatan kaki pada akhir sebuah teks atau glossary pada akhir teks? Jadi biasanya kalau misalnya ada teks ya, biasanya bukan novel tapi berupa cerita. Nah, itu tuh ada catatan kaki atau glossary. Jadi misalnya kayak ada kata-kata yang tidak dimengerti. Misalnya kayak ada kata virus, terus di atasnya ada angka satu, gitu. Terus ada catatan kaki di bawahnya. Virus adalah bla bla bla. Itu namanya catatan kaki. Gitu. Oh, nggak ada suaranya. Yang lainnya dengar suara saya kok. Coba dicek dulu Mbak itunya. Apa namanya? Settingan suaranya ya. Oke. Terus apakah pengarang menggunakan diagram, chart, ilustrasi, atau rumus-rumus? Jadi, kalau misalnya teks itu berupa report, biasanya kan ada diagram, ya gitu ya. Itu bisa dilihat secara cepat. Tinggal dibuka gitu, oh kelihatan itu ada diagram, ada chart, ada ilustrasinya. Terus apakah ada bibliografi? Bibliografi itu apa sih? Bibliografi itu kayak semacam daftar pustaka gitu. Jadi apa kita paragraf itu atau cerita itu diambil dari mana? Misalnya dari website atau dari buku lain itu kan ada daftar pustakanya ya. Itu namanya bibliografi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang skimming for point of view. Coba dibuka halaman 6.3. Halaman 6.3 tentang skimming for point of view. Jadi, point of view itu adalah sudut pandang yang mengarah kepada pro atau kontra pandangan seseorang terhadap sesuatu. Point of view, pandangan. Jadi, pandangan saya dan pandangan mbak-mbak pasti berbeda. Misalnya tentang apa ya? Misalnya tentang hidup di luar negeri. Mungkin pandangan saya hidup di luar negeri itu enak, tapi menurut mbak-mbak mungkin hidup di luar negeri itu nggak enak. Gitu ya. Nah, itu sudut pandang yang berbeda, itu point of view. Nah, caranya adalah mencari kata kunci dari kalimat atau paragraf itu. Jadi contohnya di situ di buku halaman 6.3 itu kan ada dua contoh ya. Dogs are often a problem at home. Many dogs are noisy and dirty. They may even dangerous for small children. Pertanyaannya, apakah penulis suka anjing? Tidak. Kita bisa lihat dari sini. Ada kata-kata yang saya bold, itu kan ada problem, noisy and dirty, plus dangerous. Itu kata kuncinya. Dari situ aja kita tahu bahwa, oh, penulis itu nggak suka sama anjing. Gitu ya. Terus, contoh yang kedua, an apartment looks nicer with some plants. The green leaves make it seem cooler in summer. The flowers give it a happy feeling. Apakah penulis menyukai tanaman? Iya, karena kita lihat dari sini kata kuncinya nice, cool in summer. Terus ini ada yang paling penting adalah happy. Kata happy ini udah bisa jadi kata kunci bahwa penulis itu menyukai tanaman. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Nah, yang activity pertama ini kita akan belajar tentang, jadi skimming for point of view itu ada dua hal. Jadi yang pertama for, yang kedua against. For itu mendukung, against itu tidak mendukung. Gitu ya. Nah, skimming untuk kali ini lebih baik itu di bawah 60 detik. Kenapa? Karena kalimatnya cuma dikit. Jadi di sini kan many people believe that meat is important. Coba lihat di
eh, 6.4 halaman titik 6 6.4 hal yang activity 1 nomor 1. Ini nomor 1. Many people believe that meat is an important food to eat. It is not true. You do not eat to eat meat at all. In fact, you may be more healthy if you do not eat meat. Ini kan kenapa kok di sini against? Against. Kenapa kok against? Karena pertama ada penjelasan ya kalimat many people believe that meat is an important food to eat. Ini satu kalimat keterangan. Nah, lalu dilanjutkan it is not true. Udah jelas ada tulisan not true. Kalau di situ ada tulisan it is not true, berarti orang itu tidak mendukung. Gitu ya. You do not need to eat meat at all. Di situ penjelas dari not true ini tadi. Berarti udah jelas bahwa ini adalah against. Sedangkan bagaimana jika dia itu mendukung? Contohnya, today it is better not to have a camera when you travel. Today it is better not to have a camera when you travel. Ini satu kalimat penjelas atau kalimat keterangan. Lalu dia mendukung dengan kalimat bahwa camera is heavy and difficult to carry. It is also not necessary. You can buy good picture postcard almost everywhere. Dia menjelaskan bahwa ya udah aku mendukung karena kamera itu berat dan susah untuk dibawa gitu. Terus nggak harus juga gitu kan, nggak harus juga untuk dibawa gitu kan. Nah, sama halnya dengan nomor yang lain, nomor 3 sampai nomor 8. Bapak bisa lihat ya, itu nanti mungkin bisa dicoba sendiri, bisa lihat apa namanya, dia kata kuncinya tuh yang mana kayak gitu. Itu nanti akan saya kasih tugas seperti itu ya. Jadi saya akan kasih tugas, memang di situ memang ada jawabannya for dan against. Di activity-nya itu kan pasti ada jawabannya. Tapi yang saya ingin tahu kata kunci apa sih yang menjadi poin. Kenapa kok dia itu for dan kenapa against? Gitu. Oke, kita lanjut. Activity 2. Halaman 6.5. Tadi activity 1 lebih baik kalau membaca kurang dari 60 detik. Nah, untuk activity 2 ini, kalau bisa kurang dari 45 detik. Kenapa? Karena activity 1 kan udah ngerti ya. Udah ngerti gimana, kata kunci. Kita tinggal cari aja kalau di activity 2. Contohnya adalah, yang ini ada nomor 2. Activity 2 nomor 2 itu, large cars can cause problems. They are more difficult to park than small cars. They also use more gas. Di sini jelas ada tulisannya cause problems. Dia sudah jelas-jelas bilang bahwa mobil yang besar itu membuat masalah gitu ya. Berarti dia against large cars. Jadi dia tidak mendukung mobil yang besar. Gitu. Nah, terus yang kedua, di sini contohnya halaman 6.6 nomor 8. Activity 2 nomor 8. Itu kan ada a spoonful of sugar helps the medicine go down. This is from a popular song, but it is often true. Sometimes there are good reasons to give children sugar or candy. Dia mendukung apa? Kenapa di sini dia mendukung? Karena dia ini often true. Gini ya, ada kata-kata ini, kata kunci bahwa dia mendukung kalimat ini. A spoonful of sugar helps the medicine go down. Gitu. Kita lanjut ke activity 3. Nah, di activity 3 itu ada teks. Well, you can say that smoking is not good or it causes cancer, but that's the only thing I enjoy now, nothing else. People may say that I don't care about others, but I do. We help government by buying tobacco tax and so on. Ini kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab? Kira-kira dia mendukung atau menolak? 30 detik ya. Harus ada yang bisa jawab. For? Mendukung?
Mendukung apa? Mendukung apa? Kalau dia mendukung apa? Smoking is not good. Iya kah? Iya kah? Oke. Jadi dia mendukung smoking, bukan mendukung smoking is not good. Kenapa? Karena dia ini, I enjoy now. Dia mendukung merokok. Terus karena dia enjoy, terus dia bilang I care. Aku mendukung merokok karena we help government by paying tobacco tax and so on. Jadi dia mendukung smoking, bukan mendukung smoking is not good, gitu ya. Oke. Terus DVD 4 itu ada lagu. Kalau mungkin lagunya John Lennon, ada yang tahu nggak? Itu saya kasih link YouTube di situ. Mungkin nanti teman-teman bisa ngecek di YouTube-nya itu. Yang lagunya Imagine There's No Heaven. Yang kayak gitu, tahu nggak? Itu lagu lama banget, tapi Lady Gaga. Itu lagu lama banget, lagunya John Lennon, dan dia penyanyi yang sangat terkenal sampai sekarang. Udah meninggal belum sih? Kayaknya sudah. Nah, terus ini di situ dia for atau against terhadap apa? Di situ kita bisa lihat ya, imagine there is no heaven, no hell below us. Imagine all the people living for today. Imagine there is no countries, nothing to kill or die for. Imagine no positions, no need or greed or hunger. Imagine all the people sharing all the world, and the world will live as one. Berarti dia for terhadap peace. Jadi dia mendukung peace. Peace itu kedamaian. Gitu ya. Karena di sini udah jelas disebutin bahwa if there is no countries, nothing to kill or die for. No possession, no need or greed or hunger. Imagine all the people sharing all the world, and the world will live as one. Live as one. Peace. Gak ada perang, gak ada kelaparan, gak ada orang yang meninggal gitu ya. Dia mendukung peace, kedamaian. Nanti coba lihat ini YouTube-nya, bagus lagunya. Nah, kita lanjut ke activity 5, halaman 6.8. Kita ada teks. Well, word is not the answer. I think that everything can be discussed, and we sit together and solve the problems. Events cannot do anything. Ini tuh against. Dia against war. Kenapa? Di sini udah jelas ditulis. War is not the answer. War is not the answer. Nah, terus kita lanjut ke activity 6 ya. Yang rame tuh saya atau enggak? Saya bingung jadinya. Soalnya di sini sepi banget. Di sana kah? Nanti kalau misalnya di sana rame, nanti Mbak bisa belajar lagi lewat YouTube-nya ya. Oke. Oh, ya udah, nanti belajar lagi Mbak lewat YouTube. Saya upload ke YouTube kok nanti. Nah, terus di situ ada activity 6 tentang aborsi. Jadi abortion is not the only choice. You cannot let your daughter stop going to school and taking care of the baby at home. Well, it is forbidden by religion, but if such things happen to you, are you still? Nah, di sini mungkin kalau pertama kali baca, itu akan menjawab bahwa sebenarnya dia tuh against abortion. Ya kan? Jadi kita lihat aja, abortion is not the only choice. You cannot let your daughter stop going to school and taking care of the baby at home. And it is forbidden by religion. Nah, tapi ini kan
point of view dari penulis. Kita lihat kalimat selanjutnya. But if such things happen to you, are you still? Nah, di situ jelas dilihat bahwa di situ itu dia mendukung karena dia berpikiran kalau seandainya itu terjadi sama Anda, apakah Anda bakal melakukan itu terhadap anak Anda atau gimana gitu? Ataukah karena ya di sini apa namanya dia mendukung gitu, for abortion gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membaca terus kita cari point of view seseorang dia itu mendukung atau enggak, jangan cuma dilihat dari awalnya doang, tapi juga dilihat dari belakang-belakangnya. Gitu. Nah, kita lanjut ke activity 7. Sama kayak activity 6. Di depan dia bilang English is an important language and everybody must be able to speak the language. Tapi di sini ada but. But the problem is that there are too many subjects in our school system now. Learning foreign language will make them depressed. Jadi dia jelas tidak mendukung learning foreign language karena learning foreign language will make them depressed. Ini menurut si penulis ya, menurut si penulis bahwa dia tidak mendukung. Karena di sini ada but the problem is sudah jelas kelihatan. But the problem is. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang scheming for pattern of organization. Saya sampai sini ada yang tanya dulu. Ada yang tanya? Enggak? Oke. Nah, jadi coba buka halaman 6.12. Kamu mau tanya apa ya? Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya aja ya Mbak ya. Kalau misalnya tiba-tiba ingat, oh aku mau tanya ini, langsung tanya aja, nanti saya jawab. Oh. Nah, sebenarnya pola organisasi teks itu ada 4. Jadi yang pertama listing, kedua cause and effect, yang ketiga time order, dan yang keempat comparison contrast. Apa sih itu? Listing itu daftar. Jadi misalnya ada list tentang mahasiswa UT gitu. Oh ada namanya A, namanya B, namanya C. Ada Mbak Angga, ada Mbak Winayu, ada Mbak Ninding. Itu namanya listing. Nah, cause and effect terhadap sebab dan akibat sesuatu. Jadi misalnya saya sakit karena saya tidak makan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tidak makan. Efeknya saya sakit. Jadi itu sebab akibat, cause and effect. Terus time order, susunan waktu atau kronologi. Biasanya ini berupa bulan, atau berupa jam, atau berupa tahun. Pokoknya waktu. Terus comparison contrast. Dia membuat perbandingan. Jadi misalnya, oh sepatu ini, sepatu A, merek A, lebih baik daripada sepatu merek B. Yaitu perbandingan. Terus comparison contrast. Kita langsung ke contoh ya. Contohnya adalah, ini saya nggak bahas per activity, tapi di situ ada, di sini saya kasih A11, A22, A33, itu maksudnya activity 1 nomor 1, activity 2 nomor 2, activity 3 nomor 3, itu tentang comparison. Gitu ya, jadi lebih gampang kayak gini daripada kita bahas satu-satu tentang activity-nya. Nah, contoh dari comparison tuh kayak gini. Activity 1 nomor 1. A parakeet is a small bird that lives in southern forests. The parrot is similar to a parakeet, but it is larger. One bird sometimes can learn how to say words. Ini kan ada but. Jadi kata kunci dari comparison itu ada but. Itu pasti dia membandingkan. Atau mungkin kalimatnya perbandingan. Jadi ini ada larger. Ada larger. Itu kan perbandingan lebih besar. Coba lihat yang activity 2.2.
Ada but juga di sini, but they are more comfortable. More comfortable, ada more. Itu kan perbandingan more, gitu ya. Ada ada kata kata yang ada more, larger, atau warmer, atau apa ya, hotter, atau more beautiful, gitu. Ya biasanya ada kata but di sini. Oh iya mbak, nggak apa-apa, silakan. Nah, terus coba lihat di activity 3 nomor 3. Di sini ada but, tapi dia tidak ada more, tidak ada akhiran er yang menyatakan bahwa lebih lebih atau kurang, kayak gitu ya, kurang dari atau lebih dari. Tapi di sini dari sebelum kalimat sebelumnya udah dikasih tahu bahwa Erickson sailed across the cold northern part of the Atlantic, but Columbus sailed across the south where it was warm. Jadi ini ada cold, ada warm. Ada perbandingan dua hal yang berbeda. Jadi satunya panas, satunya dingin. Satunya dingin, satunya hangat, bukan panas, warm, hangat. Gitu ya. Saya kira comparison gampang ya. Yang penting cari but, terus ada perbandingan lebih atau kurang. Misalnya kalau kurang itu ada kata-kata less. Misalnya less beautiful, kayak gitu ya. Berarti dia kurang cantik, kayak gitu ya. Untuk listing seperti yang saya kasih tahu tadi, listing itu berarti me- me- eh, membuat daftar dari sesuatu. Jadi misalnya kayak activity 1 nomor 2, di situ kan ada tentang penguin kan, atau birds cannot fly. Ada penguin, terus ada another kind of bird, another kind ostrich. Selain penguin ini ada penguin, ada ostrich. Ada dua daftar. Nah, terus yang di activity 2 nomor 1, nah di sini ada clams, terus ada lobster, ada mussels. Clambake is a popular New England dinner. It usually includes many different kinds of seafood. Contohnya clam, lobster, mussel yang ada di dalam makanan ini. Clambake itu nama jenis makanan, gitu ya. Terus yang di activity 3 nomor 2 itu kan ada namanya orang. Jadi ada Christopher Columbus, ada Ponce de Leon, ada Vasco da Gama. Jadi um, list apapun, mau burung, mau seafood, mau nama orang, atau jenis buku, nama novel, segala macam yang berhubungan dengan daftar. Itu namanya listing, pattern of organization listing. Selanjutnya adalah time order. Seperti yang saya bilang tadi, time order itu berhubungan dengan waktu. Pasti waktu. Nah, waktu itu kan banyak, ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada hari, gitu ya. Dan contohnya ini di 1 nomor 3. Itu ada, dia melis bulan, time order. Mulai dari Juni, Juli, Agustus, September. Urut kan. Time order itu berarti urut. Dia harus urut dari yang paling lama sampai paling uh, paling update atau paling baru gitu. Terus R23 activity 2 nomor 3 itu dia juga menyatakan bahwa di sini tahun 1840, terus tahun 1850. Mungkin ini kalau misalnya dilihat dia kayak kalimat biasa gitu ya, tapi di dalam itu sebenarnya ya ada waktu. Di sini ada tahun 1840 sama 1850. Sama kayak activity 3 nomor 1. Di activity 3 nomor 1 itu uh, kelihatannya dia seperti listing nama. Sekarang di sini ada Leif Erikson sama Christopher Columbus. Tapi sebenarnya di sini ada tahun, tahun 1000 dan ada tahun 1942. Karena yang dibahas adalah waktu mereka berkunjung, bukan siapa yang berkunjung. Kalau siapa yang berkunjung kan sebelumnya ada tadi ada Leif Erikson, terus Ponce de Leon, terus ada Christopher Columbus gitu. Nah, untuk cause dan efek,
seperti apa sih cause and effect itu? Contohnya ada di activity 1 nomor 4 sama activity 3 nomor 4. Pasti ada because. Pasti ada kata because atau cause, karena. Ada kata karena. Seperti di sini kan, headaches are often the result of psychological causes. For example, worrying about something can cause a headache. Atau ini jelas di sini disebutin bahwa hal yang dapat menyebabkan pusing adalah worry atau khawatir terhadap sesuatu. Jadi penyebabnya adalah ini, efeknya adalah ini. Gitu. Nah, terus contoh yang kedua, many American Indians died soon after the European era. There was one important reason for this. Ini cuma kalimat pendukung. Terus the Europeans brought new kinds of disease with them. This disease caused thousands of deaths in a short time. Kausnya itu adalah penyakit. Efeknya adalah kenapa kok nggak efeknya dulu baru penyebab? Karena di sini ada ed kaus itu menyebabkan atau disebabkan gitu. Nah, saya sampai sini ada pertanyaan dulu tentang scheming for pattern organization. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, kita lanjut ke scheming for ideas. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, bagaimana cara membaca sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu baca kalimat pertama dalam artikel. Baca, terus tanyakan pada diri sendiri, apa artikel itu? Tentang apa? Terus teruskan ke paragraf selanjutnya setelah gagasannya ditebak. Oh, ini tentang ini mungkin gitu ya. Terus baca hanya kata kunci dari masing-masing paragraf setelahnya. Terus baca dengan cepat. Kalau misalnya kita tuh baca dengan cepat, kita tuh bakalan ngerti oh kata-kata kunci yang ada di dalamnya itu apa. Kayak gitu. Coba kita cek yang activity 1. McDonald's nomor 1. McDonald's is a restaurant company. Kita tahu dari mana dia restoran company. Kita bisa lihat bahwa di situ itu ada tulisannya di paragraf kedua. McDonald's is paragraf pertama kalimat kedua sorry. McDonald's is a world famous company. Udah jelas ada tulisan company. Itu kata kuncinya. Terus there were no McDonald's in Mexico because the Mexican government did not want them. Sorry itu salah tulis ya, harusnya government pakai O. Government did not want them. Kenapa? Kita lihat di kalimat kedua. Kalimat ketiga. Last year, the Mexican government changed bla bla bla. Open some McDonald's restaurants. Itu jelas terlihat bahwa Mexican government itu change regulation. Mereka nggak mau karena kalimat terakhir itu coba lihat. Eat only hamburgers and forget about Mexican food. Karena orang Meksiko jadinya makannya cuma McDonald, mereka nggak mau makan makanan Meksiko gitu. Nah, pertanyaan ketiga, the Big Mac is a kind of hamburger. Itu tahu dari mana? Situ ada tulisannya ya, Big Mac, the McDonald's specialty. Sebelumnya juga ada McDonald's hamburger gitu. Coba buka activity 2 tentang yang halaman 6.20 tentang judulnya Murder in the Language Lab. This story is fun to read. Kenapa? Coba lihat di paragraf terakhir. If you like detective stories, you will enjoy this one.
but you probably will not be able to guess who the murderer is. Jadi dia sulit. Nah, terus inspektur nomor 2, Inspektur Barker gets help from a chimpanzee. Kita lihat di paragraf kedua, ada tulisannya, he gets help from Sally, a chimpanzee. Ya kan? Nah, di situ seperti yang tadi saya bilang, lihat kalimat pertama dari tiap paragraf. Udah jelas tadi, he gets help from Sally, a chimpanzee. Terus nomor 3, Sally is a very smart animal. Tahu dari mana? Karena setelah ada di paragraf kedua, kalimat kedua, itu kan ada she lives in the laboratory. In this laboratory, scientists are studying language. Ya kan? Ada tulisannya. Sally is a very smart animal. Kita lanjut ke activity 3 tentang a new drug for heart attack. Nomor 1, the new drug is better than streptokinase. Tahu dari mana? Di paragraf kedua, kalimat pertama. Many doctors now use a drug called streptokinase. Ya kan? Nah, but this drug sometimes cause problems for patients. Gitu. Jadi ada di kalimat kedua ada penjelasan. Nah, terus pertanyaan kedua, the study says that TPA. Jawabannya TPA causes many problems. Tahu dari mana? Kita lihat paragraf keempat. Di situ ada kalimat TPA works only on the heart. It does not have an effect on the blood or cause bleeding like streptokinase. Terus kalimat ketiga, this new drug may mean the same number of people will die from heart attacks. Dari mana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Paragraf terakhir. Paragraf terakhir yang mana? Kalimat kedua. Iya. Kita lihat, but in a few years many doctors they need to test this new drug on many more people with heart attacks. Iya, kalimat kedua. Oke. Kita lanjut ke activity 4. Di situ ada tentang sports in the German Democratic Republic. Pertanyaan nomor 1. Many East Germans care a lot of sports. Ada yang bisa jawab? Dari mana? Many East Germans care a lot about sports. Paragraf 1. Ya. Di situ secara implisit dia bilang tentang bahwa orang Jerman East itu Timur ya. Orang Jerman Timur itu suka banget sama sport. Itu kelihatan dari kalimat. Jadi nggak di apa secara langsung tapi secara implisit
Dia bilang bahwa the East Germans are very serious about the Olympic Games. They want to do well in 2000, so they are getting ready now. Care a lot about sports. Terus pertanyaan kedua, Reinholds probably is not very unusual in East Germany. Kenapa jawaban ini? Ada yang tahu jawabannya? Kita lihat dari mana? Paragraf berapa? Putus-putus kah? Saya tadi nggak ngomong, bukan putus-putus. Iya, paragraf ke 5. Paragraf kelima. Itu ada Reinholds itu baru diungkapkan di paragraf kelima. Reinholds 13 is one of these teenagers. She won a prize in judo. Now she goes to a special sports school. Yeah, not very unusual in East Germany. Nah, terus nomor 3. The Germans believe you should learn a sport when you are very young. When you are very young. Dari mana kalimat ini? Ada di paragraf kedua sama paragraf ketiga. Di situ secara implisit juga dikasih tahu bahwa anak kecil sudah mulai bisa main sudah bisa ikut olahraga gitu ya. Saya kasih tahu lagi bahwa ketika kita membaca itu ada beberapa kayak soal yang kemarin yang saya kasih tentang meteor sama dinosaurus, itu banyak yang jawabannya selalu salah di nomor itu aja. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Karena jawabannya itu sebenarnya ada di kalimat yang implisit. Jadi tidak dijelaskan secara langsung di paragraf, tapi dia secara implisit ditekankan bahwa oh ini loh yang melakukan suatu hal. Nah, gitu ya. Terus bagaimana cara kita bisa menemukan main idea? Gampang aja mbak caranya. Main idea itu biasanya ada di kalimat pertama suatu paragraf dan kalimat terakhir. Jadi dibaca kalimat pertama setiap paragraf, terus kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Itu kita bisa gampang nyarinya. Kalau kayak gitu, itu bisa cepat dapetin main idea-nya. Oke, nah kita sudah selesai modul 6-nya ini. Karena saya janji kita cuma belajar selama 1 jam. Kita kurang 15 menit lagi ya. Jadi saya akan jelaskan tentang tugasnya. Nah, tugas kali ini adalah Mbak coba lihat formatif tes 1 halaman 6-10. Di formatif tes 1 itu dijelasin ya. Di situ kan ada teks. Dia itu setuju atau enggak. Ini coba kerjakan, formatif tes 1 itu kerjakan. Tapi yang saya halaman 6-10. Tapi yang saya ingin tekankan bukan jawaban for atau against-nya. For atau against tetap dijawab. Tapi yang saya ingin tekankan adalah kata kuncinya yang mana. Jadi mungkin nanti jawabnya ke saya dikasih kata yang menjadi kata kunci itu ditebelin, terus dia for atau against dan for atau against terhadap apa. Jadi misalnya kata tadi for terhadap smoking atau against terhadap aborsi, kayak gitu ya. Terus
sama kerjakan formatif tes 2 dan formatif tes 3. Jadi di modul ini kan ada formatif tes 1, 2, sama 3. Itu dikerjakan semua. Tapi yang saya pingin bukan jawaban mentah, tapi kasih tahu saya di mana kata kuncinya, di mana Mbak mendapatkan mendapatkan jawaban itu. Dari kata yang mana? Alasan Mbak menjawab itu. Karena kalau misalnya jawabannya kan sudah ada kan, di buku kan udah ada jawaban, ada kata kuncinya. Tapi bukan itu yang saya mau. Yang saya mau bukan jawaban mentah, tapi jawaban dari mana Mbak mendapatkan itu. Misalnya kayak formatif 1, oh kata kuncinya, misalnya kata kuncinya eh, kata aku gitu, berarti kata aku itu tadi ditebelin kayak gitu. Terus formatif 2 juga gitu, formatif 2 tuh dia misalnya time order, oh berarti time order ini mana aja yang ditebelin, misalnya ada tahun 2000, tahun 2001, itu tahunnya ditebelin kayak gitu. Sama tes 3 juga Mbak, tes 3 juga di situ kan ada tentang halaman 6.24. Iya, di situ memang pilihan ganda, tapi pilihan itu Mbak dapatkan dari kalimat yang mana, atau alasannya kenapa kok Mbak ambil jawaban itu. Jawaban-jawaban pendukungnya. Jadi akhirnya kan kelihatan, oh saya ingin tahu sudah ngerti atau enggak caranya skimming, karena di sini skimming nggak cuma sekadar membaca tapi juga menganalisis bacaannya kayak gitu ya. Nanti saya buatkan file dokumennya untuk menjelaskan tugasnya kayak gimana. Nanti saya masukin ke um, grup. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya Mbak, siang. Deadline-nya paling lambat. Jadi saya sebelumnya udah ngasih tahu kan, tanggal, bentar, maksimal tanggal 8, tanggal kemarin saya bilang di grup tanggal berapa ya? Saya lupa. Pokoknya nanti nanti saya kasih tahu lagi itu, karena saya harus ngirim nilai ke Jakarta. Ya kan, jadi kalau nggak salah tanggal 18 April. Ya 18 April ya. 18 April itu terakhir ngirimin tugas ke saya, setelah itu udah nggak bisa ngirimin lagi, dan saya nggak akan nerima permintaan pergantian nilai. Jadi tanggal 18 April jam 12 malam itu terakhir kirimin ke saya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang ingin ubah-ubah nilai, silahkan langsung ngomong ke saya, chatting saya langsung. Jangan lewat komen karena saya bingung yang mau yang mana. Gitu ya. Lewat chat saya, terus nanti saya kasih tugasnya bisa berubah, tapi juga bisa sama. Tergantung saya nanti lihatnya tugas mana yang ingin dirubah. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas hari Minggu. Jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Yang mau balik kerja juga selamat bekerja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.